Ya pemirsa, adanya komunitas yang bernama MMM atau Manusia Membantu Manusia, namun memiliki agenda wajib perputaran uang di antara para pemberinya. Iya, menolak dikatakan sebagai investasi gaya baru, permainan keuangan atau arisan berantai, walau faktanya memberikan keuntungan 30% dari modal awal. Ya kira-kira seperti apa MMM ini dan bagaimana pemerintah menyikapinya? Kita lihat. Manusia bekerja untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk melakukan investasi demi masa depan yang lebih baik. Namun, telah muncul semacam investasi yang mulai menjamur di masyarakat, terutama di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah MMM, atau diartikan sebagai Manusia Membantu Manusia. MMM menolak dikatakan sebagai bagian dari investasi gaya baru, arisan berantai, permainan keuangan, atau lembaga jasa keuangan. Padahal ada aktivitas keuangan yang beredar di anggota member dengan imbalan 30% dari nominal awal tanpa melakukan pekerjaan apapun. MMM adalah komunitas sosial, di mana tujuannya adalah saling membantu sesama manusia. Terutama MMM Indonesia itu membantu sesama manusia, sesama member-member di Indonesia. Membentuk suatu komunitas, di mana komunitas itu manusia membantu manusia. Di mana saling memutarkan uang-uang bebas, uang-uang yang mereka miliki di tabungan masing-masing untuk membantu mensejahterakan sesama. Sistem cara kerjanya bagaimana? Jadi kita bisa saja tambahkan, MMM itu adalah bukan investasi, bukan perusahaan, bukan bank. Kami tidak ada hubungan seperti itu. Jadi MMM ini bergeraknya adalah setiap member mendaftarkan diri lalu menyatakan berapa banyak yang dia mau membantu sesama. MMM itu bukan investasi. MMM itu adalah komunitas saling membantu. Kita harus rela. Prinsipnya adalah jaim. J-nya adalah harus jujur, amanah, I-nya ikhlas, M-nya saling membantu. Jadi kita merelakan uang kita untuk diberikan kepada orang lain tanpa jaminan apapun. Nah, namun dari sistem memberikan suatu reward karena kita sudah mengikuti MMM ini, diberikan reward 30%. Jadi kembali lagi bahwa 30% itu bukan seperti investasi. Jadi inilah hadiah. Hadiah yang diberikan karena kita sudah bergabung di dalam sistem. Menggiurkan, namun patut dicermati dan Anda patut waspada. Pemerintah ternyata sudah mengendus keberadaan MMM yang didirikan sejak November 2012 lalu, namun tidak bisa berbuat banyak. MMM terbukti tidak terdaftar dalam lembaga jasa keuangan alias tidak berpayung hukum untuk melindungi anggota komunitasnya dari penyalahgunaan keuangan. Dia tidak mendapatkan izin dari OJK, dia bukan lembaga jasa keuangan, jadi memang harus hati-hati, apalagi kan salah satu ciri-cirinya adalah memberikan imbal hasil yang di luar kewajaran ya, karena kalau tidak salah itu sampai dengan 30% per bulan, luar biasa tingginya kan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat supaya hati-hati. Walau baru berdiri seumur jagung dari November 2012, namun MMM mengaku memiliki member 3 juta anggota di tubuh komunitasnya. Diduga keuntungan sebanyak 30% dari dana awal yang disalurkan member akan terakumulasi sebulan sesudahnya menjadi daya tarik member berada dalam komunitas MMM. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap investasi dalam bentuk apapun, termasuk keberadaan MMM. Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan milik pemerintah telah menerima 126 informasi, aduan, dan pertanyaan masyarakat perihal keberadaan MMM. Mengingatkan kepada masyarakat, kalau ada tawaran itu harus ditanyakan dulu apa punya izin atau tidak. Kalau izinnya itu bukan dari OJK, berarti itu bukan lembaga jasa keuangan dan harus berhati-hati karena berarti tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang mengawasi produknya. Ini harus, karena sudah banyak sekali korban dari kegiatan semacam ini. Kita di Financial Customer Care, di kontak center kita itu sudah terima
laporan ya yang mengenai kegiatan seperti ini nih tadi yang di internet itu udah 126 berupa informasi, pertanyaan maupun aduan. Jadi kalau pertanyaan itu mereka menanyakan ini sah atau tidak dan apa dapat izin dari OJK atau tidak. Memang sudah seyogyanya manusia dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bekerja. Tawaran menggiurkan untuk menghasilkan uang secara singkat patut dicermati agar tidak menjadi korban dari penyalahgunaan keuangan. Tim TV One mengabarkan.